Makanya penggunaan hand sanitizer sendiri itu tidak terlalu disarankan oleh pemerintah. Yang disarankan itu oleh Kemenkes adalah menggunakan sabun untuk mencuci tangan dengan air mengalir gitu. Karena memang saya rasa sih dilihat dari struktur virusnya itu kurang efektif untuk membunuh si COVID-19. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang obat-obatan yang sekarang sedang marak atau sedang booming Bu di antara masyarakat kita. Salah satunya yaitu kloroquine. Yang kita tahu bahwa kloroquine ini kan sebenarnya obat malaria, tapi dia dipercaya juga bahwa si kloroquine ini bisa digunakan untuk mengobati COVID-19 ini. Menurut Ibu, bagaimana tentang hal itu, Bu? Oke, untuk penggunaan kloroquine ya, sebenarnya saya agak rancu untuk penggunaan kloroquine ini apakah benar bisa mengobati COVID-19. Karena sejauh yang saya baca, itu penggunaan kloroquine untuk COVID-19 itu hanya terbukti secara in vitro, bukan secara in vivo. Jadi tidak ada kasus yang tidak ada penelitian atau studi yang membuktikan bahwa ketika si orang ini diobati dengan kloroquine, maka otomatis dia sembuh dari COVID-19. Itu masih belum ada lagi yang studi yang memaparkan data tersebut gitu. Untuk penggunaan kloroquine memang benar sih ada di Cina ya kalau nggak salah, itu salah satu negara yang menggunakan kloroquine sebagai pengobatan COVID. Tapi sebenarnya kalau kita carefully, ibarat kata kita benar hati-hati membaca berita tersebut, si Cina ini dia hanya melakukan penelitian bahwa kloroquine itu bisa loh secara in vitro untuk mengobati si virus corona ini. Tapi dia tidak mengklaim bahwa dia menggunakan si kloroquine untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di negara mereka. Justru seluruh negara yang akhirnya bisa recover dari COVID-19 ini, dia mengklaim bahwa kami tidak memberikan obat apapun kepada orang-orang yang terkena, pasien-pasien yang terkena COVID-19. Mereka hanya memberikan waktu dan memberikan support kepada sistem imun tubuh si pasien untuk dia bisa menimbulkan sistem pertahanan atau perlawanan ke virus ini. Karena kita bisa kita tekankan di sini, infeksi virus itu tidak seperti infeksi bakteri. Infeksi virus itu ada yang namanya istilah self-limiting disease. Self-limiting disease ini adalah ketika kita terinfeksi virus, sebenarnya virus ini akan mati sendiri oleh sel tubuh kita. Ketika si sel tubuh itu ibarat kata lebih banyak jumlahnya, sel imunitas tubuh kita lebih banyak jumlahnya dari si virus. Nah, yang membedakan di sini kenapa kok kalau kayak gitu kita masih bisa terinfeksi virus. Nah, untuk si sel imun tubuh kita ini berkembang jumlahnya, itu kan butuh waktu. Tiap orang berbeda-beda. Nah, kenapa kok sampai si corona ini bisa mematikan? Kah, toh dia seharusnya self-limiting disease, atau seharusnya bisa tubuh kita merespon si virus ini. Nah, kembali ke yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa ketika sel tubuh terinfeksi oleh virus, dia punya dua mekanisme kan, tadi yang satu langsung dimakan oleh sel tubuh kita sehingga sel imun sehingga sel tubuh kita aman, yang kedua adalah virusnya itu keluar dengan cara merusak sel. Nah, ini adalah kayak kompetisi antara si virus sama kompetisi dengan si sel imun tubuh kita. Mana nih cepet-cepetan? Kalau lebih cepat virusnya untuk merusak sel tubuh, maka bisa leading ke kematian. Kematiannya itu bisa mulai dari infeksi awal itu seperti pneumonia. Nah, ini tidak akan terjadi apabila si sel imun tubuh kita itu lebih cepat. Kalau sel imun tubuh lebih cepat berkembang daripada perkembangan si virus untuk mematikan sel tubuh, maka sel imun ini akan mengeliminasi sel tubuh kita. Nah, sel tubuh kita yang dieliminasi ini menyebabkan kita jadi recover atau kita jadi sembuh. Nah, itu sebabnya si COVID-19 ini punya spesifik ya range usia yang sangat rentan terkena COVID-19. Biasanya adalah antara anak-anak atau orang lansia, dewasa, orang tua gitu. Ini kan sama seperti konsep imunitas secara general.
Di mana konsep imunitas secara general ini, imun tubuh itu pada anak-anak dan orang lansia itu cenderung lebih lambat responnya daripada kita yang di usia misalnya dewasa atau di usia atas 15 gitu, atas 15 sebelum 60 misalnya. Nah, itu akan jauh berbeda, tapi beda-beda lagi sistem imun tubuh orang. Makanya ada kasusnya orang yang baru umurnya 27 atau 32 sudah meninggal karena COVID-19. Kok bisa? Nah, sistem imun tubuh kita kan beda-beda. Terus juga respon tubuh itu juga berbeda, paparannya juga beda-beda. Misalnya dokter-dokter banyak kok yang meninggal di usia muda karena COVID-19, berarti tidak cuma menyerang lansia gitu. Enggak, karena si dokter-dokter ini kan dia terpapar tiap hari. Berarti jumlah virus yang terkandung dalam tubuhnya akan lebih banyak daripada orang-orang dengan usia normal yang bekerja di luar fasilitas kesehatan. Itu. Hanya itu kita bilang apakah cuma menginfeksi lansia aja, ya kita lihat dulu lansianya seperti apa, kita lihat dulu orang-orang usia produktifnya seperti apa gitu. Melanjutkan lagi soal yang obat-obatan, Bu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini sudah memesan salah satu obat antivirus yaitu Avigan. Menurut Ibu, apakah Avigan ini memang efektif untuk mencegah dan mengobati corona atau bagaimana, Bu? Oke, Avigan sendiri itu sebenarnya dari Jepang ya, dan mereka itu menggunakan Avigan ini sebagai antivirus untuk influenza. Mekanisme kerjanya si Avigan ini menghambat dari materi genetik virusnya itu untuk bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Dia menghambat proses itu. Tapi di Jepang sendiri, Avigan itu tidak umum digunakan sebenarnya, baik untuk pengobatan COVID-19 maupun pengobatan influenza. Jadi dia itu bisa dibilang seperti second liner atau pilihan kedua, second choice-nya dari influenza. Ketika saya ngomongkan tentang yang dia pengobatannya untuk men-treat influenza dulu. Untuk di influenza sendiri, Jepang itu penanganannya adalah yang pertama, ketika orang itu terinfeksi influenza, orang-orang dokter-dokter di Jepang akan berusaha untuk meningkatkan sistem imunnya dulu. Sistem imunnya ditingkatkan dulu, apabila memang dia tidak bisa sistem imunnya itu catch up atau berkejar-kejaran dengan si virus ini, baru dia kasih Avigan. Dan Avigan sendiri menurut saya itu adalah obat yang sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan atau tidak diberikan kepada orang yang benar dan tidak diinformasikan secara benar gitu. Oke, dari fact sheet atau dari kayak data keamanan dari semacam BPOM-nya Jepang, si Avigan ini sebenarnya adalah obat yang diawasi secara khusus oleh tim medik ketika diberikan ke orang-orang pasien-pasien infeksi influenza. Kenapa kok dia butuh diawasi secara ketat? Karena si Avigan ini itu dia punya efek samping yang dia bisa masuk ke dalam plasenta bayi. Jadi sangat banyak kasus bahwa ketika orang yang berusia produktif, entah dia itu mau sebelum hamil atau sudah dalam kondisi hamil, itu mengakibatkan si fetus atau bayinya lahir cacat. Yang saya khawatirkan apabila Avigan digunakan secara umum di Indonesia, maka mungkin 10 atau 15 tahun ke depan, ya 5 sampai 10 deh, 5 sampai 10 tahun ke depan, maka orang-orang di Indonesia banyak bayi-bayi yang akan terlahir cacat. Nah, ini justru harusnya dipertimbangkan ya ketika penggunaan si Avigan ini sendiri gitu. Karena efeknya akan sangat jangka panjang. Kita nggak bisa mengidentifikasi orang mana yang akan hamil, mana yang enggak gitu. Sama seperti halnya pada pria. Pada pria sendiri, Avigan ini akan masuk ke dalam cairan spermanya. Jadi baik si laki-laki maupun yang wanita salah satu yang mengonsumsi Avigan ini bisa menyebabkan kecacatan dari bayi yang di dalam kandungan gitu. Makanya sebenarnya juga kan si Avigan itu tidak digunakan di Jepang untuk pengobatan COVID-19. Orang di Jepang juga sama prinsipnya seperti di Cina juga. Dia bilang kami tidak menggunakan obat-obatan untuk melawan si COVID-19. Kami cuma mempersilahkan atau memberikan waktu kepada si pasien ini untuk dia recovery sendiri. Tuh, dan dia juga paling obat-obatan yang dikasih kan obat-obatan
yang meningkatkan sistem imun. Makanya banyak vitamin C, dapat imunostimulan, dan sebagainya. Jadi berdasarkan yang telah Ibu jelaskan tadi, Hmm, otomatis justru lebih baik kita itu mencoba untuk meningkatkan sistem imun kita dulu dibandingkan dengan betul, mengkonsumsi obat-obatan yang seperti tadi gitu ya, Bu, ya. betul. Selanjutnya saya mau bertanya juga, Bu. Kan Hmm, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, hmm, orang Indonesia yang memang secara tradisional itu sering mengkonsumsi seperti kunyit dan jahe itu semakin menggebu-gebu untuk mengkonsumsi kunyit dan jahe tersebut kan, Bu, ya. hmm, Nah, hmm, saya itu pernah baca di salah satu artikel, Bu, bahwa hmm. ada yang mengatakan bahwa kunyit dan jahe ini justru adalah uh, mengandung zat-zat yang justru akan memperbanyak reseptor ACE yang ada di dalam tubuh, di mana yang tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, Hmm, bahwa virus ini kan menempelnya di reseptor ACE itu ya Bu ya. Nah hmm. justru jadinya dengan mengkonsumsi jahe dan kunyit yang lebih banyak, itu justru akan meningkatkan uh, kemungkinan bagi seseorang untuk tertular Hmm. virus tersebut. Nah saya ingin menanyakan Bu, apakah memang seperti itu atau bagaimana Bu? Oke, saya mau mengkonfirmasi dulu bahwa berita itu tuh kurang benar. Karena si S ini, pertama gini, si studi yang menunjukkan bahwa dia meningkatkan jumlah reseptor ACE di dalam tubuh itu dilakukan pada mencit, mencit atau tikus gitu, saya lupa. Tapi tidak pada tubuh manusia. Jadi kita nggak tahu apakah responnya akan sama pada tubuh manusia. Dan yang kedua, S inhibitor, S inhibitor ya di sini ya. Tolong dibedakan antara S inhibitor sama S reseptor. Karena dua hal yang berbeda. Nah, S sendiri itu ada namanya obat-obatan untuk mencegah atau menekan jumlah S di dalam tubuh. Ada namanya S inhibitor. Ini adalah obat-obatan hipertensi biasanya. Digunakan pada kasus-kasus hipertensi. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa S-nya yang penyebab si hipertensi sendiri itu ada dalam saluran sirkulasi atau saluran peredaran darah kita. Kita masih nggak tahu apakah ada si reseptor ACE di dalam saluran pernafasan. Itu masih tanda tanya. Jadi peningkatan si S reseptor di sini pada sel pernapasannya berarti ya, itu belum tentu juga ada di saluran pernapasan. Seharusnya kan kita bukannya pakai S reseptor inhibitor, tapi S inhibitor kalau memang untuk pencegahan virusnya. Kalau benar memang virus itu meningkatkan S di dalam tubuh. Nah, itu berbeda S-nya atau S inhibitornya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah untuk penggunaan jahe dan bukan umbi-umbian ya, apa ya? Dan teman-temannya itu bisa berefek positif dalam tubuh kita. Nah, si jahe, kunyit, lengkuas itu emang secara empiris atau di Indonesia kan kita sering pakai minum jamu ya. Nah, dari jamu sendiri kan dia bilang oh bisa meningkatkan sistem imun tubuh gitu. Menurut saya kenapa tidak kalau memang bisa dicoba, tapi bukan kita bergantung pada si jahe ini untuk memerangi corona, tapi lebih ke untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Justru menurut saya orang-orang yang tidak punya kondisi imunitas yang lemah atau tidak dalam jangka waktu jangka umur atau usia pada imunitas yang rentan, itu lebih baik dia konsumsi aja jamu daripada dia minum imunostimulan. Karena si jamu sendiri kita tidak tahu kan, maksudnya mungkin kemungkinan dia efek imunostimulan dari si jamu ini kan mungkin akan jauh lebih kecil daripada efek dari si imunostimulan yang kita konsumsi dalam bentuk suplemen atau dalam bentuk obat-obatan, sehingga cenderung lebih aman, cenderung lebih minim untuk menimbulkan efek hipersensitivitas dari tubuh. Gitu. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang hal-hal apa aja sih Bu yang bisa kita lakukan untuk Hmm. mencegah terjadinya penularan oleh COVID-19 ini. Yang Oke. pertama itu tentunya kan cuci tangan ya Bu ya. Hmm. Itu juga telah digalangkan oleh pemerintah bahwa kita memang harus Hmm. sering-sering cuci tangan. Nah, menurut Ibu seberapa Hmm. efektif sih cuci tangan ini dalam menghindarkan kita terhadap virus tadi Bu? Oke, kalau untuk cuci tangan sendiri itu adalah bukan cuma pemerintah kita ya, tapi adalah himbauan dari WHO, World Health Organization. Jadi seluruh dunia itu satu suara bahwa cuci tangan menggunakan sabun itu adalah hal yang efektif untuk pencegahan COVID. Karena gini,
Saya nggak funny karena beberapa hari yang lalu kita melihat mungkin ada orang yang pakai baju hazmat untuk belanja, seakan-akan virus ini bisa menginfeksi dari pori-pori tubuh gitu. Padahal kan enggak. Virus ini menginfeksi dari saluran yang terbuka dari tubuh kita. Bisa lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, cuci tangan di sini itu sangat efektif karena selain selama dilakukan dengan benar ya cuci tangannya, dia bukan cuma untuk mematikan virusnya. Mematikan virus itu tidak dengan menggunakan sabun. Sangat kecil presentasi virus yang mati menggunakan disinfektan. Hampir ya sangat kecil lah presentasi virus yang bisa mati dengan disinfektan dalam bentuk sabun, alkohol maupun disinfektan yang lain. Oleh karena itu biasanya kita itu menggunakan cuci tangan dengan sabun yang dengan air yang mengalir. Nah, fungsinya bukan kita beranggapan bahwa sabun itu mematikan virus, tapi ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, si virus yang menempel di permukaan tangan kita itu dia akan luruh atau dia akan copot dari tempelan dia di kulit tangan kita. Nah, terus kita kan membilas tuh. Nah, ketika kita membilas dengan air, si virus dan bakteri semuanya itu ikut luruh dengan airnya sehingga tangan kita menjadi lebih bersih. Ketika tangan kita bersih, itu efeknya adalah ketika kita misalnya megang-megang muka, kan susah sekali tuh untuk menghindari megang muka, megang hidung gitu kan. Nah, itu akan cenderung lebih aman. Kenapa kok kalau misalnya tangan kita kotor, misalnya tangan kita kotor nih, kita tidak megang mata, tidak megang hidung, tidak megang mulut, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi apa seberapa banyak sih orang bisa menahan untuk tidak megang-megang badannya mereka sendiri? Nah, itu kan pertanyaannya. Makanya harus cuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, apalagi setelah kita misalnya beraktivitas di luar. Atau kita memegang apapun, kalau bisa sebelum memegang muka, maka kita cuci tangan terlebih dahulu. Tuh. Selain cuci tangan, Bu, Hmm. orang-orang di Indonesia khususnya itu juga sangat-sangat suka menggunakan hand sanitizer. Jadi orang-orang juga panic buying kan hand sanitizer, Bu, Hmm. sampai stoknya itu sangat-sangat menipis. Bahkan Hmm. orang medis pun kekurangan hand sanitizer yang bahkan untuk yang sangat dibutuhkan oleh mereka sendiri. Nah, menurut Hmm. Ibu seberapa efektif sebenarnya penggunaan hand sanitizer ini? Dan juga saya ingin bertanya, Bu, andaikan memang efektif, sebenarnya bagaimana cara menggunakan hand sanitizer yang benar? Karena kan seperti yang kita tahu, hand sanitizer itu dibuat dari alkohol, di mana ketika alkohol ini terlalu sering digunakan dan terlalu sering mengenai kulit, itu justru akan membuat kulit kita menjadi kering, gitu kan, Bu. Nah, menurut Ibu jadi bagaimana, Bu? Oke, kembali lagi saya mau menampilkan ini ya struktur dari coronanya. Jadi alkohol ini alkohol yang terkandung dalam hand sanitizer itu adalah bahan aktifnya. Jadi si alkohol ini disinyalir dapat meluruhkan bakteri biasanya ya. Bakteri itu dengan cara dia melisis, misal nih bentukannya seperti ini. Dia melisis dinding luar dari si bakterinya sendiri. Jadi dia kayak menghancurkan dinding luar bakteri sehingga materi genetik atau isi dari bakterinya itu akan bocor gitu. Sehingga si bakterinya itu bisa mati. Nah, tapi kita harus mengingat lagi yang kalau memang penggunaan hand sanitizer secara general itu memang efektif untuk pembunuhan bakteri dan mungkin sebagian kecil dari virus. Tapi kita lihat nih, kita kalau misalnya memang penggunaan hand sanitizer-nya untuk COVID-19, kita perlu belajar atau kita lihat dulu struktur dari si COVID-19. Nah, COVID-19 ini dia punya crown atau dia punya mahkota di luar-luarnya ini. Nah, kemungkinan besar penggunaan alkohol itu hanya akan meluruhkan mahkotanya ini aja. Jadi virusnya masih tetap bisa menginfeksi tubuh kita. Makanya ada namanya dua jenis virus, envelope virus dan non-envelope virus. Si COVID-19 adalah envelope-nya. Jadi amplopnya aja yang dihancurkan oleh hand sanitizer, sedangkan isinya masih sama persis dan dia masih bisa menginfeksi tubuh kita. Makanya penggunaan hand sanitizer sendiri itu tidak terlalu disarankan oleh pemerintah. Yang disarankan itu oleh Kemenkes adalah menggunakan sabun untuk mencuci tangan dengan air mengalir gitu. Karena memang saya rasa sih dilihat dari struktur virusnya itu kurang efektif untuk membunuh si COVID-19. Kalaupun memang orang Indonesia ini kan suka males ya, apakah memang bisa menggantikan si hand sanitizer? Tidak bisa. Sabun dengan air mengalir ya tidak bisa. Hand sanitizer tidak akan pernah bisa berefek seefektif
dengan efektivitas yang sama dengan penggunaan sabun dan air mengalir. Tapi dibandingkan dengan tidak cuci tangan sama sekali, hand sanitizer akan jauh lebih baik. Nah, penggunaan hand sanitizer sendiri yang benar itu dia tidak bisa gosok-gosok udah selesai gitu. Penggunaannya itu harus dalam jumlah yang cukup dan sehingga kita punya waktu sekitar 1 menit untuk menyebarkan si hand sanitizer di seluruh permukaan dan punggung tangan kita sehingga semua bagian dari tangan itu tercover oleh hand sanitizer dan hand sanitizer ini butuh kita minimal dia 30 detik untuk setting di seluruh permukaan tangan. Nah, waktu inilah yang dibutuhkan oleh si alkohol untuk bisa dia merusak dinding sel dari bakteri dan virus. Jadi kalau penggunaan hand sanitizer cuma sedikit dan dia tidak sampai 30 detik dia untuk untuk bisa setting atau dia bisa tetap berada di dalam kondisi basah tangan kita, maka dia tidak akan efektif gitu. Dan juga penggunaan hand sanitizer sendiri itu cuma efektif ketika tangan kita secara visibly atau secara kasat mata itu terlihat bersih. Jadi kalau habis misalnya makan gorengan atau kita habis megang yang kotor-kotor, kelihatan bahwa tangan kita kotor, menggunakan hand sanitizer bukan 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 hal yang tepat gitu. Kalau menurut saya sih saya lebih pro untuk penggunaan sabun dan air mengalir masih. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang mitos-mitos yang sekarang ini banyak beredar di masyarakat, Bu. Salah satunya yaitu kan kita tahu bahwa virus ini corona ini awalnya menginfeksi binatang kan, Bu ya. Awalnya terus pada akhirnya dapat menginfeksi manusia, otomatis terjadi mutasi kan, Bu, dalam virus ini. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa virus ini cara penularannya itu secara droplet. Apakah mungkin, Bu, virus ini bisa bermutasi dan menjadikannya airborne atau bisa melayang di udara, Bu? Oke. Perbedaan droplet sama airborne sendiri itu kan dari ukuran partikel dari si virusnya sendiri ya. Yang droplet itu jauh lebih kecil daripada yang airborne. Airborne jauh lebih kecil daripada yang droplet. Sehingga perbedaan droplet dengan airborne, droplet itu bisa kita ibaratkan kayak apa ya, ngembun gitu ya mungkin ya. Jadi ketika kita ngomong, dropletnya itu keluar, nah droplet itu akan turun tuh mengikuti gravitasi. Makanya dia bisa tertempel di permukaan-permukaan benda. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kita di rumah sakit, itu disinfektan benda itu dilakukan secara rutin. Harus untuk menghindari seluruh jenis virus, gak cuma COVID-19 aja. Nah, untuk yang airborne sendiri, itu dari WHO tidak membenarkan bahwa COVID-19 adalah airborne. Dia tetap adalah dalam bentuk droplet, penularan dalam bentuk droplet. Kalaupun ada kabar bahwa di beberapa tempat, khususnya di fasilitas kesehatan, itu dia menjadi airborne, itu bukan berarti virusnya bermutasi. Tapi virus yang tadinya tetap droplet, itu dia karena sistem sirkulasi di rumah sakit, penggunaan seperti contohnya ventilator, itu dia akan membuat si virus di dalam udaranya rumah sakit. Rumah sakit kan pasti virusnya akan lebih banyak jumlahnya daripada di luar rumah sakit atau di luar fasilitas kesehatan. Sehingga si virus ini dia akan masuk ke dalam sistem sirkulasi udara rumah sakit dan sistem sirkulasi udaranya inilah yang membuat si virusnya itu berkemungkinan menjadi airborne. Sehingga untuk kita-kita yang di mall, di rumah, di tempat lain selain fasilitas kesehatan yang punya aerosol, generating aerosol system, itu ya kita nggak perlu worry masalah si virusnya ini akan menjadi airborne atau enggak. Tapi justru si virus ini yang baru-baru ini kan kita dihimbau untuk semua menggunakan masker oleh pemerintah. Bahkan ada beberapa klinik di Indonesia yang dia tidak mau lagi menangani pasien kalau dia tidak menggunakan masker. Itu bukan karena si virusnya menjadi airborne, tapi saking banyaknya orang yang sudah terinfeksi virus di Indonesia, itu menyebabkan penularan virusnya itu tidak lagi dia tidak lagi dalam jumlah yang rendah, jadi sangat tinggi. Jadi kemungkinan orang sehat, misal kalian berdua tuh, nah satunya mungkin COVID juga nih, yang satunya kan enggak. Jadi salah satunya harus semuanya menggunakan masker kalau keluar rumah. Bukan karena airborne-nya, tapi penularannya sudah sangat tinggi. Kita sampai nggak bisa mendeteksi lagi mana orang yang tertular, mana yang tidak. Tertular pun belum tentu positif loh ya.
bisa aja dia tertular aja dulu dalam masa inkubasi. Nah, makanya itu sebenarnya bukan airborne-nya yang menyebabkan, tapi penularan person to person-nya itu. Karena tadi Ibu sudah menyebutkan masker, Bu, saya juga Hmm. tertarik untuk menanyakan tentang masker. Kan kita tahu bahwa stok masker di Indonesia ini semakin menipis, bahkan Hmm. orang-orang medis pun kekurangan untuk Hmm. mendapatkan masker kan, Bu. Jadi ada imbauan juga, saya ada memfollow salah satu dokter di Hmm. Instagram yang menyebutkan bahwa dihimbau bagi kita untuk menggunakan masker kain, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah masker kain ini tetap efektif dalam mencegah penularan COVID-19 atau bagaimana, Bu? Oke. Oke, penggunaan masker sendiri ya, saya termasuk orang yang ter-effect banget masalah kekurangan masker karena tadinya fasilitas kesehatan di mana tempat saya bekerja itu kami mendapatkan masker secara rutin setiap kali kita bekerja. Sekarang kami sendiri kekurangan gitu, sehingga ada masanya karena di tempat saya ada dokter gigi dan dokter umum. Nah itu dokter giginya aja yang kami prioritaskan untuk menggunakan masker karena saking tipisnya jumlah masker di vaskes saya. Nah, itu saya pikir itu cuma contoh kecil sekali dari teriakan-teriakan tenaga medis di luar sana. Pasti yang di rumah sakit akan lebih terefek ya dengan kekurangannya masker yang beredar di masyarakat gitu. Kalau untuk masker sendiri, tetap sih seperti tanggapan yang di awal ya. Dari awal itu saya selalu bilang kalau masker bedah, surgical mask, sama apalagi masker N95 itu hanya digunakan untuk tenaga medis dan orang terinfeksi. Dan kalau dia sudah positif terinfeksi virusnya, bukan orang yang merasa, ih aku kok kayaknya jangan-jangan aku karier nih, jangan-jangan aku ini. Bukan dengan kamu karier, kamu merasa kemungkinan kamu punya potensi untuk terinfeksi maka kamu menggunakan masker, bukan. Tapi yang kamu harus lakukan ketika kamu merasa, oh kayaknya saya kemungkinan habis jalan-jalan nih, ya itu bukan solusi menggunakan masker, tapi solusinya adalah self quarantine atau kamu harus berdiam diri di rumah, meminimalisir kontak dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, penggunaan masker kain itu bisa sangat efektif untuk mencegah terjadinya penularan si COVID-19. Sudah cukup kok saya rasa orang-orang di luar sana, kalau misalnya kita beraktivitas di luar fasilitas kesehatan, ya itu untuk menggunakan masker ketika bekerja atau beraktivitas itu sudah sangat efektif karena di luar situ kan si virusnya ini masih dalam bentuk droplet, di mana droplet ini bisa dihalang oleh masker kain. Itu sudah cukup. Bahkan sekarang saya rasa ada masker kain yang sampai 2 ply untuk yang dimasukkan tisu atau dimasukkan ada saringan lagi di antaranya itu sudah hampir sama dengan konsepnya si surgical mask, bahkan bisa dicuci. Nah, masalahnya adalah ketika kita menggunakan masker kain, nggak bisa kita samakan dengan masker ketika kita naik motor. Nah, kalau kita masker kain ini digunakan untuk menghindari adanya infeksi, maka si masker ini ketika kalian habis dari luar rumah, harus dilepas di luar rumah, dimasukkan ke dalam misalnya air cucian, atau dicuci secara rutin, dan setiap harinya harus diganti. Nggak bisa, ibarat kita seminggu sekali ganti, 2 minggu sekali ganti, yang nggak ada faedahnya gitu, pakai masker kain juga. Selain itu ada juga mitos tentang berjemur. Jadi orang-orang Mm-mm. banyak tuh yang berjemur dan mengatakan bahwa berjemur ini dapat membantu kita untuk terhindar dari corona itu, Bu. Oke. Ya. Mm. Bagaimana menurut Ibu? Apakah memang efektif untuk Mm. menghindarkan kita dari corona atau bagaimana, Bu? Oke. Berjemur ini ada 2 konsep ya. Yang pertama ketika kita berjemur, kita menjemur benda atau kita menjemur orang, ibarat kata kita menjemur diri kita sendiri gitu. Kalau menjemur benda, benar, secara penelitian ada komparasi antara, memang ada ya yang namanya disinfektan menggunakan sinar UV, itu ada memang, dan penelitian pun sering menggunakan UV untuk mematikan virus. Nah, pertanyaannya adalah sinar UV yang digunakan itu adalah UVC. Ada tiga sinar UV, UVA, UVB, UVC. UVA dan UVB itu yang bisa masuk ke dalam bumi gitu, yang tidak terhalang ozon, sedangkan UVC itu akan terhalang ozon. Nah, otomatis apakah sinar UV ini tidak bisa digunakan untuk disinfektan gitu ya? Kita lihat dulu apakah UVA dan UVB ini cukup kuat gitu, seperti halnya si UVC dalam hal mematikan virus. Nah, ada studi komparasinya bahwa memang menggunakan UVA dan UVB itu
sudah cukup dia untuk mematikan virus di benda loh ya, kita ngomongnya di benda. Itu dengan pemaparan paling sedikit adalah 1,5 jam. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan kita karena di iklimnya tropis ya, kan pasti ibu-ibu dulu lah, nggak tahu sih sekarang, ibu-ibu dulu juga masih sering kan yang jemur kasur di luar, jemur bantal guling di luar. Nah itu sebenarnya adalah salah satu tindakan untuk disinfektan dari virusnya. Dan di studi itu dijelaskan bahwa UVA dan UVB itu sudah cukup untuk pemaparan untuk mematikan virus sampai 37%-nya gitu kurangnya. Nah, itu cukup dalam catatan dia harus dijemur dan paling sedikit ada 1,5 jam. Pertanyaannya, orang mana yang sekarang bisa dijemur 1,5 jam? Pasti kan keluhannya keringetan, takut hitam, segala macam. Nah, apakah di manusia dengan hal yang sama? Kita lihat lagi sekarang gini, si UV ini atau sinar matahari ini di manusia itu tidak akan bisa dia mematikan virus yang di dalam tubuh. Kalau virusnya sudah ada dalam tenggorokan, dia tidak akan bisa. Makanya ketika kita setelah terpapar di tempat-tempat yang misalnya kita habis keluar rumah, nah itu kita berjemur itu boleh. Maksudnya kita benar gitu tiap pagi misalnya untuk mematikan virus yang ada di permukaan tubuh gitu. Tapi kalau kita habis dari dalam rumah, habis bangun tidur, nggak ngapa-ngapain, terus kita berjemur untuk mematikan virus yang di luar tubuh, itu tidak mungkin. Atau misalnya, kecuali kalian hidup dengan PDP atau ODP ya, sehingga kita perlu menjemur diri gitu. Nah, kalau apakah berarti si virus ini tidak bisa menangani kita, si sinar matahari itu tidak punya efek apa-apa untuk membunuh virus di dalam tubuh. Nah, kita lihat lagi sebenarnya banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sinar UV itu kan sudah dari dahulu kala dia bilang bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Itu sudah sangat pengetahuan umum sekali gitu. Nah, vitamin D sendiri itu dalam penelitian dia dijelaskan bahwa dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi vitamin D yang didapatkan dari berjemur ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Sistem imun tubuh kita yang tinggi bisa menghindarkan kita dari virus. Jadi konsepnya berpikirnya yang harus dirubah, bukan UV tidak efektif untuk membunuh virus, tapi UV tidak efektif untuk membunuh virus secara langsung, tapi dia efektif untuk meningkatkan jumlah vitamin D dalam tubuh. Vitamin D yang tinggi meningkatkan sistem imun yang tinggi ini yang membunuh virus gitu. Jadi saya sih pro aja untuk orang-orang yang berjemur di luar. Tapi jemurnya juga lihat-lihat dulu jamnya. Kalau jemur benda, itu yang paling pas adalah di atas jam 12. Yaitu ketika UVB, karena kan ada UVA dan UVB yang masuk ke dalam bumi. UVB ini yang mau kita pakai untuk disinfektan atau membunuh si virus. UVB itu porsinya paling tinggi ketika panas banget, waktu kita lagi panas-panasnya gitu, lagi terik-teriknya matahari. Jadi si UVB ini kita gunakan untuk mendisinfektan benda itu jam 12 ke atas deh. Jam 12 ke atas itu selama 1,5 jam. Tapi kalau untuk manusia kan kita incarnya adalah sinar UV-nya untuk vitamin D-nya. Vitamin D itu bisa di pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10, itu sekitar 15 menit sudah cukup kok sebenarnya. Kan kita cuma mau meningkatkan vitamin D, bukan mau membunuh secara langsung. Sudah jam 8 sampai jam 10 itu sekitar 15 menit kita berjemur, atau sekitar sekalian sore hari jam 3 sampai jam 4 gitu. Tapi kalau saya sih lebih prefernya pagi hari jam 8 sampai jam 10 gitu, karena itu paling efektif untuk meningkatkan mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Perlu diingat lagi, vitamin D itu diubah dari provitamin D. Kalau nggak ada provitamin D-nya, ya tidak akan terbentuk vitamin D-nya karena jadi kita provitamin D ini kita harus dapatkan dari berbagai macam makanan. Makanya untuk sebenarnya kayak circle sih itu ya, semacam apa ya, berhubungan satu sama lain. Nah, salah satunya itu adalah kalau ada kan himbauan dari WHO dan dari pemerintah bahwa orang-orang itu kita untuk menghindari COVID-19 harus makan makanan yang gizinya yang berimbang atau dengan gizi yang baik. Nah, itu salah satunya adalah untuk meningkatkan ya bahkan makanan yang banyak mengandung vitamin D gitu. Bisa kacang-kacangan, bisa sayur-sayuran, susu, bisa daging gitu. Itu sebenarnya. Selanjutnya saya ingin bertanya juga tanggapan Ibu terhadap penggunaan sarung tangan latex sama alkohol swab, Bu. Jadi saya juga banyak tuh ketemu sama video-video yang dia membersihkan layar HP-nya dengan alkohol swab, juga penjaga kasir misalnya pakai sarung tangan latex. Itu tanggapan Ibu terhadap hal itu bagaimana, Bu?
Membersihkan sarung tangan membersihkan layar HP untuk pakai alkohol swab, itu apa dia mau menginjeksi HP-nya atau gimana saya kurang tahu ya. Karena gini, penggunaan alkohol swab tempat saya itu alkohol swab sampai tipis banget loh. Ini lama-lama kita nginjeksi orang itu dibersihin pakai mitu aja lama-lama. Karena alkohol swab sudah habis gitu saya yakin di fasilitas yang lebih besar, misalnya kita di puskesmas dan rumah sakit pun pasti akan juga terefek dengan adanya alkohol swab yang digunakan untuk membersihkan layar HP. Karena logikanya gini, setelah layar HP ini bersih misalnya, apakah berarti setelah kalian saya menggunakan teleponan segala macam, kan ini HP ditaruh lagi. Setelah ditaruh lagi, emangnya di dalam udara ini kamu yakin tidak ada virus dan bakteri? Pasti ada lagi. Nempel lagi. Kenapa nggak kamu rendam aja sekalian HP-nya di dalam alkohol kan? Nah, menurut saya itu adalah miskonsepsi yang sangat picik gitu untuk menggunakan alkohol swab untuk membersihkan layar HP. Kecuali kamu mau memasang screen guard, silahkan. Kalau misalnya mau mengganti screen guard kamu, silahkan itu untuk menggunakan alkohol swab atau bahkan menggunakan tisu basah pun udah cukup kan. Itu pertama, nggak ada efeknya. Penggunaan alkohol swab di HP itu tidak punya efek apa-apa sama sekali, hanya berefek mengurangi stok alkohol swab bagi tenaga medis. Penggunaan sarung tangan latex. Penggunaan sarung tangan latex itu digunakan oleh tenaga medis ketika kita menangani hal-hal yang steril, sehingga dari dalam tubuh kita tidak menginfeksi apa yang kita sedang preparasi. Misal sebagai apoteker, itu kita tidak ketika kita mempreparasi sediaan yang itu akan diinjeksikan ke dalam tubuh, kan nggak mungkin kan kita memasukkan hal yang misalnya ada bakteri atau kontaminan lain ke dalam pembuluh darah orang gitu. Nah itu kita menggunakan sarung tangan agar di dalam tubuh kita, kan di dalam kulit kita ini pasti ada namanya flora normal atau kita punya yang namanya bakteri yang memang sudah sewajarnya ada di permukaan kulit kita. Nah, si bakteri ini tidak keluar atau tidak menginfeksi hal yang sedang kita preparasi. Dokter-dokter menggunakan sarung tangan latex dan surgical gloves itu untuk biar si bakteri di dalam badannya dia itu tidak mengontaminasi si pasien. Bakteri di pasien tidak mengontaminasi dia. Kalau misalnya penggunaan sarung tangan latex tapi masih pegang-pegang tangan, itu berarti nggak ada faedahnya gitu. Karena kalau penggunaan sarung tangan latex itu tidak dilapisi oleh alkohol atau disinfektan apapun. Jadi penggunaannya itu ya pasti sama seperti kita tangan bare hand gitu atau tangan telanjang aja gitu. Bedanya mungkin kalau misalnya kamu bare hand kamu harus sering-sering cuci tangan, kalau pakai sarung tangan latex berarti harus sering-sering ganti gitu. Dan itu menurut saya nggak ada faedahnya gitu untuk menggunakan sarung tangan latex bagi tenaga non medis. Tidak akan mempengaruhi, tidak akan menekan jumlah infeksi dari COVID-19, tidak akan mengurangi kemungkinan terinfeksi juga. Apalagi sudah pakai sarung tangan latex, belanja masih pegang-pegang tangan, masih make upan pakai sarung tangan latex, tuh nggak ada gunanya gitu. Yang terakhir mungkin Bu ingin meminta tips-tips dari Ibu bagaimana sih atau apa aja sih yang harus kita lakukan selama work from home ini Bu? Oke, maksudnya apa nih, kegiatannya atau gimana? Lebih ke cara pencegahan diri. Oke. WFH ini kan kita dihimbau kita untuk work from home itu biar mengurangi kontak dengan orang lain. Jadi gunakanlah waktu ini untuk benar-benar tidak berinteraksi dengan orang lain. Ibarat kata kita tidak bersosialisasi, tahan-tahan dulu lah gitu. Buat ke mallnya, tahan-tahan dulu lah buat jalan-jalannya gitu. Jadi tetap aja kita harus social distancing atau physical distancing. Itu paling penting. Yang pertama, karena saya rasa kan saya sudah jelaskan di awal ya kenapa kita tetap harus social distancing walaupun kita sudah 14 hari self quarantine gitu. Nah, terus yang kedua adalah menjaga sistem imun tubuh, menjaga loh ya, bukan mengonsumsi obat-obatan atau mengonsumsi suplemen. Menjaga sistem imun tubuh dengan cara gimana? Kalau yang tadinya biasa olahraga, maka teruskanlah olahraga di rumah. Kalau yang tadinya nggak pernah olahraga, jangan tiba-tiba olahraga ekstrim. Kaget badannya, sama lah kayak kalian juga yang tiba-tiba kaget nggak kuliah gitu, tiba-tiba kaget nggak kerja gitu, sama kayak gitu juga. Terus
Makanan itu dijaga. Jadi kita lebih ke menjaga sistem imun. Nah, mengonsumsi gizi yang seimbang. Yang tadinya takut-takut sama sayur, banyak-banyaklah makan sayur, banyak-banyak makan makanan bergizi, jangan Indomie terus gitu. Terus kalau untuk yang lainnya lagi menjaga kebersihan ya. Karena cuci tangan itu sesering mungkin. Kalau kalian mau megang muka, itu otomatis harus inget cuci tangan dulu gitu. Terus juga habis beraktivitas di luar, kadang kan kita ini ya, kita physical distancing. Itu bukan berarti kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Kita masih bisa berjemur di luar rumah, atau kita masih bisa ibarat kata ngapain ya, ngerjain tugas di teras, itu masih boleh. Nah, setelah kalian kontak dengan dunia luar atau kalian habis kontak di luar, itu kalian disarankan untuk mandi dulu sebelum beraktivitas yang lebih lanjut di rumah. Sama seperti saya sih, saya terefek sekali dengan COVID-19 itu, saya jadi lebih sering mandi gitu, karena habis saya praktek, pulangnya pasti harus mandi dulu, baru boleh makan, baru boleh ngobrol, baru boleh duduk-duduk gitu. Jadi setelah keluar rumah, misalnya kalian kan pasti masih grocery shopping atau masih belanja ya buat bahan-bahan makanan atau bahan yang lain gitu. Untuk sekarang, belum sistem lockdown ini masih boleh kita untuk belanja-belanja di luar, tapi perlu diingat setelah dari luar kita mandi gitu, mandi dulu baru beraktivitas. Terus yang terakhir itu kurangi kontak atau kontaminan kepada siapa orang-orang di dalam zona kuning. Kalau kita bilang zona kuning itu adalah orang-orang yang rentan terinfeksi, anak-anak dan lansia. Jadi untuk anak-anak habis kita misalnya habis main di luar, habis beraktivitas di luar gitu, misalnya habis belanja bahan-bahan pokok, terus kita ada ponakan atau punya anak, itu jangan main gendong, main cium-cium aja, mandi dulu baru megang anak-anak itu. Sama seperti orang tua kita juga gitu. Perlu diingat bahwa mungkin kitanya tidak terinfeksi karena kita punya sistem imun tubuh yang kuat, tapi mereka yang punya sistem imun tubuh yang lemah itu sangat bisa terinfeksi dan mungkin bisa menyebabkan hal-hal yang fatal gitu. Kalau saya sih tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan makan-makan seimbang. Jangan tiba-tiba olahraga yang tadinya nggak pernah olahraga, tapi yang tadinya sudah sering olahraga silahkan diteruskan. Demikian pembahasan kita tentang COVID-19. Seru banget kan? Terima kasih banyak kepada Ibu Dini Rahmatika and Farm Science Apotheker. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Pio Kepo selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.